Kasus kekerasan terhadap anak mendapat perhatian banyak pihak. Pemerhati anak, Kak Seto, menekankan pentingnya pengawasan lingkungan terhadap anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Orang sudah tahu juga ini sendirian, kemudian yayasan yang pengurusnya hanya seorang diri, kemudian beberapa warga mungkin juga kalau ditanya ya saya sudah curiga dan sebagainya. Tetapi itu tadi mungkin kampanye bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu lebih digencarkan lagi. Dan bahwa kita kalau tahu ada kekerasan, ada peluang atau tidak kekerasan, kita diam saja, tidak bisa terlibat untuk membantu dan sebagainya, atau minimal melapor, itu adalah juga suatu kesalahan. Jadi dalam hal ini yang paling penting tadi bukan hanya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah di sisi hulunya, langkah preventifnya. Bagaimana melibatkan atau memberdayakan masyarakat termasuk tetangga kiri kanan untuk saling peduli. Artinya kalau sudah melihat ada kemungkinan terjadinya kekerasan termasuk kekerasan seksual dan kita tahu saat pandemi ini memang jumlahnya juga semakin meningkat, maka mohon semua diberdayakan. Nah, salah satunya yang juga sudah kami gagas dari LPAI sekitar 10 tahun silam adalah juga menambahkan tambah satu seksi lagi di tiap pengurus RT, yaitu seksi perlindungan anak. Nah, seksi ini bukan hanya semacam sekedar pemadam kebakaran setelah peristiwa terjadi baru kita sibuk dan sebagainya, tapi juga langkah preventifnya, misalnya terus menyarankan kepada orang tua waspada, peduli, kemana putra-putrinya saat ini, karena juga korban kekerasan seksual bukan hanya anak perempuan tapi juga bisa anak laki-laki. Jadi dalam hal ini memberdayakan peran serta tetangga kiri kanan itu sangat penting juga. Titik beratnya bukan hanya di penanganan tapi juga harus di pencegahannya. Nah, Kak Seto, kalau tadi disebutkan mengenai peluang terjadinya kekerasan seksual, apakah ini terkait juga dengan hukum di Indonesia yang belum berpihak pada korban, belum menitik beratkan pada pencegahan? Iya, kalau kita juga melihat bahwa harusnya maksimal 15 tahun, bahkan kemudian juga sudah ada tambahan lagi seumur hidup, kemudian juga dilakukan kebiri dan sebagainya. Nah, ini belum ada laporan yang sudah mendapatkan sanksi pidana yang seberat itu. Jadi dalam hal ini mohon juga para penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku ini misalnya yang paling baru ini ya sudah sampai seumur hidup, ya, bahkan beberapa ada yang mengusulkan sampai hukuman mati dan sebagainya. Itu juga suatu sisi yang menyadarkan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena ini akan merusak suatu bibit bangsa yang kelak akan jadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing, sehingga kalau rusak kepribadiannya ya berbagai gangguan perilaku, bisa sampai bunuh diri, bisa sampai trauma yang berkepanjangan, cemas, depresi dan sebagainya.